Hasil investigasi kami berkomunikasi dengan para pihak yang terkumpul kurang lebih ya hampir 200 ya. 200 orang. 200 orang. 200 okay. orang. Nah, itu informasinya yang kemudian kami kolek itu nilainya adalah 2 miliar US dollar. Kalau dikonversi menjadi rupiah 35,6 triliun rupiah. 35,6 triliun rupiah. Ya, dan uang yang ditemukan itu kan sangat kecil. Baru 0,5 triliun rupiah. Iya. Jadi kita bisa membayangkan, pemirsa kembali dikasih paham, kita lanjutkan perbincangan. Bang Ronald, ada satu juga yang cukup menarik kemarin statement dari kuasa hukum Febri Diansyah yang mempertanyakan soal predikat crime-nya apa. Ya. Ini kemudian sesuatu yang wajar untuk dipertanyakankah? Karena kalau melihat kasus-kasus sebelumnya, sebenarnya beberapa kuasa hukum juga selalu menggunakan argumen yang sama soal predicate crime TPPU dan keterkaitan aset dengan tindak pidana asal. Ya. Jadi kalau predikat crime itu yang ditanyakan itu sebenarnya yang bisa menjelaskan itu harusnya adalah penyidik. Nah, tapi kalau saya coba urai di sini, sebenarnya kan yang harus dilihat itu adalah prosesnya dulu nih. Kausalitasnya dulu. Ada sebab akibat yang kemudian Febri menjadi tersangka. Artinya sebabnya itu apa saja? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada perlakuan dia sebagai seorang intimidator dalam beberapa case. Habis itu ada pemerasan. Ya kan? Habis itu ada kemudian penyalahgunaan wewenang yang dia lakukan semasa dia menjabat. Nah, jadi tinggal dilihat nanti dari case-case tersebut di mana kemudian predikat crime itu akan melekat kepada Febri Diansyah melalui kasus-kasus yang saat ini 3 kasus besar itulah yang kemudian sedang lagi menjadi objek dari proses ini. Oke. Gitu. Dan itu sulitkah membuktikan bahwa kan kita sudah menyaksikan ya uang dan emas yang kemudian dari 13 lokasi penggeledahan, betapa besarnya aset-aset yang kemudian disita. Tapi ada kemudian yang mengatakan bahwa sekedar aset besar saja tidak cukup untuk membuktikan TPPU-nya. Ya. Harus seperti apa nanti penyidik membuktikan bahwa ini memang uang-uang yang hasil kejahatan korupsi? Ya. TPPU itu kan pasti melibatkan sebuah operasi ya. Nah, operasi itu menggunakan entitas-entitas dan kemudian entitas-entitas itu berisi dengan orang-orang yang ada di dalam entitas tersebut. Nah, itu sebenarnya gampang. Jangan jejaring yang dia bangun, kemudian ada berapa banyak entitas perusahaan yang berdiri atas nama nomininya dia, atas nama anaknya dia, gitu loh. Yang kemudian itu mengalir uang ke sana. Gitu. Nah, itu sebenarnya proses itu gampang. Berapa besar kemudian dana yang terserap dari entitas-entitas tersebut, perputarannya seperti apa, pelaporannya bagaimana. Itu kan sebenarnya bisa semuanya tercapture dari situ. Nah, tinggal memang ya kalau Kejaksaan Agung tim 9 pada hari ini mereka masih memulai dari awal, berarti kan butuh proses waktu. Tapi kan mereka tinggal mengikuti saja sebenarnya petunjuk-petunjuk yang sudah diserahkan dari Kortas Tipikor kepada mereka. Nah, itu sebenarnya mudah, tinggal mereka ikuti, kecuali mereka ingin mengganti dengan skenario lain. Nah, itu kita nggak tahu. Ya kan? Pasti itu kan mereka membutuhkan sebuah cara untuk kemudian menutupi rangkaian-rangkaian itu semua. Gitu. Kalau dari hasil penyelidikan Kosmak untuk kasus batubara yang kemudian menyebabkan blackout dan kasus Asabri yang pemerasan untuk Jiwasraya, itu berapa besar sebenarnya dan bagaimana sebenarnya aliran uang itu berputar? Nah, kalau untuk kasus batubara saja untuk 1 tahun kemarin itu Oktasan itu yang disebut di publik itu oleh penyidik Kortas itu kan 5 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat dari tembusnya itu dari tahun misalnya 2018 ya kalau saya tidak salah ingat sampai ke sini itu per tahunnya itu bisa 13,2 triliun. Dikali 10 saja 132 triliun rupiah. Itu sangat besar, gitu loh. Penyelewengan terhadap kualitas batu bara yang disuplai kepada PLN, gitu. Nah, dan proses itu berjalan selama ini dengan lancar sebelum terekspos, itu kan pasti ada pihak yang memang menjaga itu, gitu loh. Ya kan? Dan tidak mungkin orang itu tidak memiliki kekuasaan atau otoritas yang bisa menjalankan itu secara smooth sampai akhirnya semua ini terbuka kepada publik, gitu. Nah, dari situ aja sebenarnya itu bisa kemudian ditelisik lebih dalam, ya kan? Nah,
kan tinggal dipanggil pihak-pihak yang ada di dalam PLN sendiri, pihak-pihak yang kemudian perusahaan yang mensuplai gitu, pihak surveyornya. Nah itu kan tinggal kemudian mereka saling counter aja informasinya, ya kan bisa mereka adu di situ keterangannya seperti apa gitu. Siapa kemudian yang memberi order itu, membawa mereka selama dan menjaga proses itu bisa berjalan sampai sesmooth itu. Jadi kalau dalam bayangan saya berarti ini yang terlibat banyak sekali ya Bang Ronald. Sangat banyak. Karena kan sampai kemudian ke level-level terkecil ya untuk bagaimana membeli batu bara itu, perusahaan mana yang kemudian ditunjuk, itu semua harusnya tahu ya. Tahu. Aliran itu tahu semuanya. Artinya kan tidak sulit juga kan untuk melihat bagaimana proses berjalan. Tapi saya bilang kausalitasnya itu sebab akibatnya itu harus kita dudukan dulu pada proporsi yang sebenarnya gitu. Nah, belum lagi kasus Asabri. Ya kan? Asabri itu kan ada ancaman sebenarnya intimidasi yang diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam kasus Asabri. Ya, kalau yang kemarin kita dengar di publik itu namanya Tan Kian. Nah, Tan Kian itulah salah satu orang subjek yang diperas oleh Febri. Dan nilainya cukup fantastis, disebutkan di situ 5 juta US dollar. Iya. Gitu. Dan uang itu dibawa oleh Markusnya Febri, orang suruhan Febri. Nah, kemudian diperintahkan untuk didinginkan dulu uang itu. Artinya didinginkan itu kan uang itu diputar dulu tuh maksudnya. Gitu. Ketika uang itu sudah diputar, ya kita tinggal lihat putarnya tuh kemana aja. Entitasnya kalau dari temuan Kosmak diputarnya seperti apa sih Bang Ronald? Bagaimana cara dia memutarnya? Ya macam-macam gitu loh. Jadi dia punya perusahaan yang kemarin kuliner yang di Cipete yang itu, yang digeledah itu bisnis kuliner. Abis itu ada bisnis money changer, ya kan? Money changer ini ya inilah memang keluar masuk uangnya itu dari situ tuh, dari money changer itu. Kemudian ada perusahaan tambang juga, batu bara, ada perusahaan surveyor juga yang di talk over aja perusahaan surveyor itu nilainya 1,5 triliun. Gitu loh, sangat besar. Tapi orang-orang nomini yang ada di dalam situ kekayaan nggak mencapai nilai 1,5 triliun, hanya sekian miliar. Jadi kan ada gap itu ya. Iya, gapnya itu kan yang membuat rasionalitas kita kan kemudian cocok atau enggak nih. Iya. Orang ini memang memiliki kapasitas di situ atau tidak. Gitu. Jadi sebenarnya tidak rumit untuk memahami kasus ini. Asal memang mau dibuka secara gamblang. Gitu. Kemudian dilihat nih pihak-pihak yang terkait semuanya. Seperti itu, Tasya. Kalau yang kemarin disita tuh kan 1,5 triliun ya kira-kira, 1,5 triliun rupiah ya. Yang hasil temuan Kosmak sebenarnya berapa uang yang dikorupsi selama ini? Hasil investigasi kami berkomunikasi dengan para pihak yang terkumpul kurang lebih ya hampir 200 orang. 200 orang. Nah, itu informasinya yang kemudian kami kolek itu nilainya adalah 2 miliar US dollar. Kalau dikonversi menjadi rupiah 35,6 triliun rupiah. 35,6 triliun rupiah. Ya, dan uang yang ditemukan itu kan sangat kecil. Baru 0,5 triliun rupiah. Iya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa sebenarnya masih ada 34 sekian triliun yang kemudian saat ini masih berputar atau masih tersimpan atau tidak diketahui keberadaannya atau memang sedang coba untuk dihilangkan. Gitu. Makanya ini uang untuk apa ya, Bang Ronald? Saya tidak tahu. Ya, apakah itu kemudian uang digunakan untuk dia nanti pensiun, atau kemudian ada user di atas dia memanfaatkan itu untuk kepentingan tertentu, ya kan? Atau kemudian uang itu memang dia ingin membangun emporiumnya dia, gitu loh, kerajaan bisnisnya dia, ya itu tidak tahu. Nah itu tinggal kemudian nanti mereka proses saja, gitu loh. Penyidik itu kemudian membuka itu semuanya secara terang benderang, gitu, dan publik ya kawal ini sampai akhir nanti. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kasus ini, ya kan, kalau mau ditelusuri semuanya pasti ketemulah jawabannya. Gitu. Sangat gampang untuk kemudian menelisik itu. Ingat, tadi saya sudah sampaikan bahwa Febri ini melakukan itu sejak zaman dia menjadi Dirdik di Jampitsus. Itu berarti tahun berapa ya, Bang Ronald? Dirdik di Jampitsus itu dia kalau nggak salah mulai dari tahun 2020-an awal lah. Nah, habis itu dia jadi Jampitsus, ya kan, dan ketua pelaksana harian Satgas PKH.
tiga posisi itu. Tiga posisi penting itu yang sangat potensial untuk disalahgunakan oleh Febri Adriansyah. Oke, jadi 6 tahun kemudian mungkin terkumpul ini yang diketahui Kosmak ya 35,6 T, kita tidak tahu apakah mungkin jangan-jangan lebih besar lagi dari itu angkanya. Betul. Oke, kalau bicara soal Satgas PKH, kita lihat bagaimana sebenarnya prestasinya selama ini sangat dibanggakan oleh Presiden. Ada uang-uang yang kemudian ditampilkan. Runtuhkah kepercayaan publik terhadap apa yang dilakukan di situ, atau kita harus curiga juga, atau seperti apa, Bang Ronald? Nah, sebenarnya kan publik itu patut mempertanyakan asal muasal uang itu dari mana, ya kan? Oke, kalau misalnya itu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kemudian melakukan penyalahgunaan kewenangan mereka, gitu tanpa berizin atau kemudian melakukan penambangan ilegal atau merusak kawasan hutan, itu kan harus terjelaskan siapa nama perusahaannya, kemudian dikenakan denda apa kesalahannya, kemudian dikenakan denda atas kesalahan tersebut nilainya berapa. Itu kan harusnya bisa terjelaskan gitu loh, sampai akhirnya bisa dipajang tuh sekian triliun. Tapi kan selama ini enggak. Semuanya glorifikasi kepada publik, sekian triliun berhasil, 10 triliun, 11 triliun segala macam gitu. Tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana proses perhitungannya bagaimana sih? Iya. Habis itu dari situ uang itu dikemanakan? Itu juga kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan uangnya diulang-ulang ya? Ya kan? Iya. Nah, kecurigaan itu harusnya ada. Kalau kita kritis dengan kita dapatkan selama ini, dan kemudian kita akhirnya bisa melihat bahwa subjek yang menjalankan itu menjadi ujung tombak itu kemudian melakukan tindakan seperti ini yang pada hari ini kemudian bisa kita lihat, harusnya pertanyaan itu wajib hadir di di wacana publik gitu. Apakah betul semuanya itu berjalan sesuai, atau kemudian ada sesuatu nih quote unquote yang itu tidak pernah dibuka gitu. Dan kecurigaan kami ya bahwa uang ini bisa saja digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, gitu. Dan publik perlu tahu itu. Kenapa? Karena ini uang publik kok. Iya. Ya kan? Itu yang mungkin edukasi bahwa publik bisa punya hak untuk mempertanyakan uang-uang itu dikemanakan, dan bahwa uang-uang itu sebenarnya uang publik. Iya. Betul. Yang belum terlalu mengena ya di publik ya, Bang Ronald ya. Iya. Karena kan selama ini kan yang dipertontonkan itu adalah seolah-olah itu adalah prestasi dari Kejaksaan Agung, ya kan, kemudian pelaksanaan dari denda-denda yang dilakukan di luar pengadilan, gitu loh. Tapi bagaimana cara memperolehnya, ya kan, kemudian besarannya itu bisa senilai itu, kemudian siapa-siapa saja pelanggarnya, kenapa mereka tidak dikenakan pasal pidana dalam pelanggaran itu. Itu kan harusnya menjadi pertanyaan. Itu kan sebuah keanehan-keanehan kan, yang itu terpampang nyata di depan mata publik.